Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Ramadan, NIM 220601110 ingin melakukan presentasi atau kuliah statistik lanjutan buat 13, yaitu tentang pengujian hipotesis sampel besar. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Ramadan, NIM 220601110 ingin melakukan presentasi statistik lanjutan bab 13 tentang pengujian hipotesis sampel besar. Hipotesis. Hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksudkan untuk pengujian dan berguna untuk pengambilan keputusan. Pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Prosedur pengujian hipotesis. Langkah pertama yaitu merumuskan hipotesis dan hipotesis alternatif. Langkah 2, menentukan taraf nyata atau probabilitas menolak hipotesis. Langkah ketiga, menentukan uji statistik. Langkah 4, menentukan daerah keputusan atau daerah di mana hipotesis 0 diterima atau ditolak. Langkah 5, mengambil keputusan. Merumuskan hipotesis. Hipotesis 0, salah satu pernyataan mengenai nilai parameter populasi. Hipotesis alternatif, suatu pernyataan yang diterima jika data sampel memberikan cukup bukti bahwa hipotesis 0 adalah salah. Menentukan taraf nyata. Taraf nyata probabilitas menolak hipotesis 0 apabila hipotesis 0 tersebut adalah benar. Menentukan uji statistik. Uji statistik, suatu nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis. Nilai Z diperoleh dari rumus berikut. Dapat kita lihat pada slide berikut ini, di mana Z adalah nilai Z, X adalah rata-rata hitung sampel, U rata-rata hitung populasi, SX standar error sampel, di mana SX akar N apabila standar deviasi populasi diketahui, dan SX sama dengan S per akar N apabila standar deviasi populasi tidak diketahui. Menentukan daerah keputusan. Dapat kita lihat di gambar, yaitu daerah keputusan uji suatu arah dan daerah keputusan uji dua arah. Uji signifikansi atau arah dan dua arah. Pengujian satu arah adalah daerah penolakan H0 hanya satu, yaitu terletak di ekor sebelah kanan saja atau ekor sebelah kiri saja. Karena hanya satu daerah penolakan, berarti luas daerah penolakan tersebut sebesar taraf nyata, yaitu A. Dan untuk nilai kritisnya biasa ditulis dengan ZA. Sedangkan pengujian dua arah adalah daerah penolakan H0. Ada dua daerah, yaitu terletak di ekor sebelah kanan dan kiri. Karena mempunyai dua daerah, maka masing-masing daerah mempunyai luas setengah dari taraf nyata yang dilambangkan dengan setengah A. Dan nilai kritisnya biasanya dilambangkan dengan Z setengah A. Contoh uji signifikasi menggunakan tanda lebih besar dan lebih kecil. Uji beda rata-rata populasi. Misalkan hipotesisnya adalah rata-rata hasil investasi lebih kecil dari 10,5%, maka perumusan hipotesisnya menjadi, untuk tanda kecil daripada H0 menunjukkan daerah penerimaan H0. Sedangkan tanda besar pada H1 menunjukkan daerah penolakan di sebuah ekor kanan seperti gambar A. 2. Ujilah beda selisih dua rata-rata populasi. Misalkan hipotesisnya adalah selisih dua rata-rata populasi lebih besar sama dengan 0. Untuk tanda besar dari H0 menunjukkan daerah penerimaan H0. Sedangkan tanda
kecil daripada H1 menunjukkan daerah penolakan di sebelah ekor kiri seperti gambar B. Daerah keputusan untuk dua satu arah atau one tail test dengan taraf nyata A sebesar 5%. Dapat kita lihat pada gambar berikut. Contoh pengujian dua arah. Ujilah nilai rata-rata sama dengan 10,5%, maka hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut. Dan yang kedua adalah ujilah nilai koefisien untuk B sama dengan 0. Maka hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut. Contoh pengujian dua arah. Dapat kita lihat pada gambar berikut. Contoh menguji hipotesis rata-rata sampel besar. Perusahaan reksadana menyatakan bahwa hasil investasi reksadana saham sepanjang 2014 rata-rata mencapai 10,5%. Untuk menguji apakah pernyataan tersebut benar, maka lembaga konsultan Humanica Konsultindum mengadakan penelitian pada 30 perusahaan reksadana dan didapatkan hasil bahwa rata-rata hasil investasi adalah 16,32% dan standar deviasinya 10,46%. Ujilah apakah pernyataan perusahaan reksadana tersebut benar dengan taraf nyata 5%. Merumuskan hipotesis. Hipotesis yang dinyatakan bahwa rata-rata hasil investasi sama dengan 10,5%. Ini merupakan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya adalah rata-rata hasil investasi tidak sama dengan 10,5%. Hipotesis tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini merupakan sebagai langkah 1. Dan langkah kedua, menentukan taraf nyata. Taraf nyata sudah ditentukan sebesar 5%. Apabila tidak ada ketentuan dapat digunakan taraf nyata lain. Taraf nyata 5% menunjukkan probabilitas menolak hipotesis yang benar 5%, sedangkan probabilitas menerima hipotesis yang benar 95%. Nilai kritis Z dapat diperoleh dengan cara mengetahui probabilitas daerah keputusan H0 yaitu ZA/2 sama dengan A/2 kurang 0,5/2 sama dengan 0,025 dan nilai kritis Z dari tabel normal adalah 1,96. Dan langkah ketiga melakukan uji statistik dengan menggunakan rumus Z. Dari soal diketahui bahwa rata-rata populasi sama dengan 10,5%. Rata-rata sampel 16,32% dan standar deviasi 10,46%. Mengingat bahwa standar deviasi populasi tidak diketahui, maka diduga dengan standar deviasi sampel dan standar error sampel adalah Sx sama dengan S per akar 6 sehingga nilai Z adalah. Hasilnya dapat kita lihat di gambar berikut. Langkah 4, menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis Z sama dengan 1,96. Dan langkah 5, mengambil keputusan nilai uji Z ternyata terletak pada daerah menolak H0. Nilai uji Z sama dengan 3,04 terletak di sebelah kanan 1,96. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa menolak H0 dan menerima H1 sehingga pernyataan bahwa hasil rata-rata reksadana saham sama dengan 10,5% dan tidak terbukti. Menguji hipotesis proporsi sampel besar. Rumus dapat kita lihat di gambar yang dimana Z nilai uji Z, P proporsi sampel, P proporsi populasi, N jumlah sampel. Distribusi sampling dari selisih rata-rata proporsi memiliki distribusi normal dan mempunyai standar deviasi sebagai berikut. Yang dimana standar deviasi selisih dua populasi, U1 standar deviasi populasi 1, O2 standar deviasi populasi 2, N1 jumlah sampel pada populasi 1, N2 jumlah sampel pada populasi 2. Rumus nilai uji statistik Z. Sedangkan nilai uji statistik Z dirumuskan sebagai berikut. Yang dimana Z nilai uji statistik X1 dikurang X2 selisih 2 rata-rata hitung sampel 1 dan sampel 2. U1 dikurang U2 selisih 2 rata-rata hitung populasi 1 dan populasi 2. S X1 kurang X2 standar deviasi selisih 2 populasi. Rumus standar deviasi selisih 2 sampel. Standar deviasi selisih 2 sampel adalah sebagai berikut. Yang dimana S X1 kurang X2 adalah standar deviasi selisih 2 sampel. S1 standar deviasi sampel 1, S2 standar deviasi sampel 2, N1 jumlah sampel 1, N2 jumlah sampel 2. Menguji hipotesis selisih proporsi sampel besar. Untuk standar deviasi proporsi populasi dapat dirumuskan sebagai berikut.
yang dimana SP1 kurang P2 adalah standar deviasi selisih dua proporsi populasi. P1 adalah proporsi populasi 1, P2 adalah proporsi populasi 2, N1 adalah jumlah sampel pada populasi 1, N2 adalah jumlah sampel pada populasi 2. Menguji hipotesis selisih proporsi sampel besar. Sedangkan nilai uji statistik Z dirumuskan sebagai berikut. Yang mana Z adalah nilai uji statistik selisih dua proporsi populasi, P1 dan P1 kurang P2 adalah selisih dua proporsi sampel 1 dan sampel 2. P1 kurang P2 adalah selisih dua proporsi populasi 1 dan populasi 2. SP1 kurang P2 adalah standar deviasi selisih dua proporsi populasi. Standar deviasi selisih dua sampel adalah sebagai berikut. Yang dimana P sama dengan X1 tambah X2 per N1 tambah N2 bagi X1 dan X2 adalah kejadian sukses bagi sampel 1 dan 2. Contoh uji satu arah selisih proporsi. Tidak bisa dipungkiri kehadiran media sosial seperti Facebook, Twitter, Google, LinkedIn, Pinterest, dan Instagram dan lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir ini telah mengubah pola hidup masyarakat. Meski perubahan tersebut juga berbeda-beda tergantung pada biografi, budaya, dan kondisi ekonomi masing-masing. Samping berbagai perannya tersebut yang semakin digemari masyarakat, media sosial juga menjadi masalah baru di tengah masyarakat. Para psikolog menyebut media sosial sebagai pisau bermata dua yang memiliki sisi positif sekaligus dampak negatifnya. Salah satu dampak buruknya adalah meningkatkan kejahatan dunia maya atau cybercrime di media sosial. Untuk mengetahui berapa besar kejahatan dunia maya, maka dilakukan survei terhadap remaja dan orang dewasa pengguna media sosial. Dari 350 responden remaja, sebanyak 150 orang menyatakan pernah menjadi korban kejahatan dunia maya. Sedangkan dari 400 responden orang dewasa, sebanyak 205 orang menyatakan pernah menjadi korban kejahatan dunia maya. Dengan taraf nyata 5%. Ujilah apakah proporsi remaja dan dewasa sama dalam mengalami kejahatan dunia maya. Contoh uji satu arah selisih proporsi. Langkah 1. Merumuskan hipotesis ketika akan menguji pernyataan bahwa proporsi remaja atau P1 sama dengan proporsi dewasa P2 yang mengalami kejahatan dunia maya. Hipotesis tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. H0 sama dengan P1 kurang P2 sama dengan 0. H1 P1 kurang P2 sama dengan 5. Langkah yang kedua, menentukan taraf nyata. Taraf nyata sudah ditentukan sebesar 5%. Nilai kritis Z dapat diperoleh dengan cara mengetahui probabilitas daerah keputusan H0 yaitu ZA per 2 sama dengan 0,5 kurang 0,05 per 2 sama dengan 0,4750. Dan nilai kritis Z dari tabel normal adalah 1,96. Contoh uji satu arah. Langkah yang ketiga, melakukan uji statistik dengan menggunakan rumus Z untuk selisih dua proporsi sampel. Diketahui 150, N1 sama dengan 350, P1 150 per 350 sama dengan 0,43, X2 205, N2 400, P2 205 per 400 sama dengan 0,50. P1 kurang P2 sama dengan 0,43, dikurang 0,51 sama dengan min 0,07. P sama dengan X1 tambah X2 per N1 tambah N2 sama dengan 150 tambah 250 per 350 per 400 sama dengan 0,40. 4733. Nilai standar error selisih dua proporsi dapat kita lihat pada gambar berikut. Langkah yang keempat, menentukan daerah keputusan dengan selisih nilai kritis Z sama dengan 1,96. Menentukan keputusan dengan nilai kritik Z sama dengan min 196. Sedangkan nilai uji statistik min 2,29 berada di daerah penolakan H0. Ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Terdapat cukup bukti bahwa selisih proporsi remaja dan dewasa tidak sama dengan 0 atau proporsi remaja dan dewasa berbeda. Kejahatan di dunia maya banyak dialami oleh orang dewasa. Pengertian kesalahan jenis 1 dan jenis 2. Kesalahan jenis 1 adalah apabila keputusan menolak H0 padahal seharusnya 0 benar. Kesalahan jenis 2 apabila keputusan menerima H0 adalah padahal seharusnya H0 salah.
Sekian presentasi saya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.